Pemirsa, penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berlangsung ricuh. Petugas Satpol PP terlibat bentrok dengan sejumlah PKL yang menolak lapaknya ditertibkan lantaran berjualan di badan jalan. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ini tak dapat dihindarkan. Sejumlah pedagang mengamuk saat barang dagangannya disita oleh petugas Dalmas Patroli Satpol PP. Bahkan mama ini menyerang petugas yang melakukan penertiban di kawasan wisata Pantai Purus karena menolak digusur oleh petugas Satpol PP. Sejumlah warga juga mengusir dan melempari mobil patroli Satpol PP dengan batu sehingga petugas terpaksa mundur dari lokasi penertiban. Penertiban pun terpaksa dihentikan dan ditunda untuk sementara guna menghindari jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Penertiban ini dilakukan karena PKL dianggap melanggar perda lantaran berjualan di atas badan jalan sehingga mengganggu kenyamanan para pengunjung. Tugas kami adalah menegakkan perda. Pantai Padang itu di dalam perda kita sudah dijelaskan untuk berjualan di pinggir pantai itu harus ada izin wali kota. Sampai sekarang berjualan di pinggir pantai itu tidak ada izin wali kota. Makanya kita tertibkan. Selama ini memang kita tidak bisa setiap hari selalu menjaga karena event-event di Kota Padang ini cukup banyak yang harus kita sukseskan. Sementara itu para PKL menolak untuk ditertibkan lantaran tempat relokasi berjualan yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang tidak bisa menampung seluruh pedagang yang berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan warga negara Indonesia berhasil diselamatkan dari praktik tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka rencananya akan berangkat melalui jalur ilegal di Sebatik menuju wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Seluruh penumpang kapal yang tiba di pelabuhan Tunontuka, Nunukan diperiksa petugas. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa mereka bukanlah pekerja migran yang direkrut dan masuk melalui jalur ilegal menuju Sabah, Malaysia. Sedikitnya 200 orang telah dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara itu 16 orang ditetapkan tersangka karena diduga berperan merekrut calon pekerja dan membawa ke Malaysia melalui jalur ilegal. Salah seorang korban mengaku direkrut dan akan dibawa ke Malaysia tanpa dokumen paspor dan ijazah. Diajakin sama mama besar saya, gajinya besar, 1.000 ringgit, 3 juta iya. Pembantu rumah Kak, karena niatnya ke sana itu mau ongkos adik saya, orang tua saya di sana, susah sekali. Tapi tahu-taunya ke sini, saya emang alhamdulillah banget bisa ketemu Pak polisi mereka di sini. Bisa cegah saya. Saya ingat anak saya di kampung Kak. Demi Allah saya terlalu ingat Kak. Dalam perjalanan memang saya keluar dari pelabuhan Nunukan itu memang saya sudah merasa bahwa Masya Allah banget. Maksudnya petugasnya. Ada Pak petugas katanya bilang jujur lah, jujur. Iya. Jadi saya jujur aja bilang saya hanya ada KTP. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Abraham Silaban di Polda Kalimantan Utara. Selamat sore Abraham, bagaimana perkembangan dari kasus TPPU ini? Ya, Sila, perang melawan sindikat tindak pidana perdagangan orang terus dilakukan dan tentu saja ini dilakukan secara simultan dan tidak berhenti begitu ya, karena pada prakteknya kita melihat hari ini didudukan di wilayah terdepan, wilayah terluar negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Kami melihat langsung rilis tangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, petugas. Di belakang saya saat ini setidaknya ada 14 orang yang saat ini sudah digelar. Tentu saja mereka ini adalah orang-orang yang diduga kuat masuk di dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang, utamanya menyelundupkan pekerja migran Indonesia yang masuk melalui jalur ilegal menuju ke wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Dan kalau kita lihat memang di sini mereka juga selain mereka ditahan, saya ingin tunjukkan kepada Anda ini saja, ini adalah gelar barang bukti. Mereka membawa paspor
Kalau kita lihat ini paspor sungguhnya paspor yang masih kosong dan dibuat secara serempak begitu ya. Nah, ini menandakan satu indikasi bahwa mereka bersama-sama ingin menuju ke wilayah Malaysia melalui jalur-jalur ilegal tentu saja. Alasan mereka tentu saja masuk banyak hal yang mereka utarakan. Mereka katakan mereka akan berwisata, kemudian ada yang mengatakan ingin mengunjungi keluarga dan sebagainya, tapi pada praktiknya mereka direkrut untuk bekerja di sana. Mereka dibayar murah dan juga diperjualbelikan dari satu korporasi perkebunan sawit misalnya, berkasar di sana, dan dipindah tangankan ke perusahaan lainnya juga dengan cara yang demikian, sehingga pada akhirnya di sanalah kita melihat ada dugaan indikasi tindak pidana perdagangan orang. Dan yang mungkin bisa menjelaskan itu secara detail adalah Kepala Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah bersama saat ini, yang juga merupakan Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Polisi Asep Edi Suheri. Pak, bisa dijelaskan kepada kami, Pak Wakabariskrim, kepada kami total setelah ini tambahan 14 orang ya Pak ya. Berapa yang sudah diamankan dari seluruh operasi TPPO? Ya, baik, terima kasih Mas Abraham. Kebetulan saya selaku Kasatgas TPPO Mabes Polri didampingi oleh Kasub Satgas Gakum TPPO Polri, Brigjen Yuandani, ya selaku Dirpidum juga ya. Yang perlu kami sampaikan bahwa dari mulai tanggal 5 semenjak dibentuknya Satgas TPPO Polri oleh Bapak Kapolri sampai saat ini, data yang sudah kami rekap, data kami sudah kumpul dari semua wilayahan dari Satgas TPPO Polda, itu sampai saat ini ada 580 tersangka yang sudah ditangkap. Ya. Dan juga ada 1.671 korban yang sudah berhasil terselamatkan. Itu dari semua jajaran ya, wilayah hukum Indonesia ya. Adapun untuk laporan polisi itu sejumlah 494 yang tentunya akan kita proses lanjut sampai ke diajukan ke JPU. Pada praktiknya berapa orang total yang berhasil diselamatkan dari sindikat tindak pidana perdagangan orang, utamanya yang jalur bagian pekerja migran ilegal? Ya, jadi untuk data yang kita peroleh saat ini ya, yang utamanya yang dinunukan ya, yang dari awal kita lakukan operasi dari mulai tanggal 6, tanggal 7, dan hari ini yang kita laksanakan itu ada 200 sekitar 33 ya, 33 yang sudah kita 33 juga berhasil diselamatkan. Ya, diselamatkan di sini ya. Dan tentunya ini pun sama, sudah dilakukan serentak oleh jajaran Polda-Polda, bukan hanya di sini saja. Dan total yang kita selamatkan itu semuanya yang sudah saya sampaikan tadi adalah 1.671 korban. Ya. Dan mungkin Mas Abraham, kita bisa lihat di depan ini ada beberapa barang bukti ya yang kita tayangkan pada saat rilis pada sore hari ini, dan beberapa tersangka. Ya, perlu kami sampaikan bahwa bukti-bukti ini adalah yang mana mereka gunakan ya. Kalau handphone ini ibaratnya untuk memesan ataupun berkomunikasi langsung dengan para pelaku yang adapun juga para pelaku yang memesan ya. Jadi ada yang mengkoordinir, ada yang memesan. Nah, seperti itu. Termasuk paspor ini ya? Paspor juga sama. Ini adalah paspor yang baru ya, paspor baru yang masih kita dalami. Saya tidak ingin merusak barang buktinya Pak sesungguhnya, tapi bisakah kita lihat sesungguhnya, kita tunjukkan kepada publik jenis paspor yang dimainkan oleh para sindikat ini? Oke, ditutup saja namanya Pak mungkin. Oke, dan ini masih baru ya Pak ya? Masih baru, belum dipakai, dan hasil temuan kita dari kelompok ini diterbitkan pada tanggal yang sama. Oke, artinya apa? Artinya mereka memesan di tempat di mana dia mendapatkan paspor ini kelihatannya bersamaan. Tentu saja ini akan kita dalami lebih lanjut. Oke. Antisipasi apa yang dilakukan ke depan ini terakhir, Pak Dir? Kalau antisipasi ke depan kami tetap mengupayakan penegakan hukum manakala masih terjadi di wilayah Republik Indonesia. Itu yang harus kita laksanakan. Oke.
semangat itu yang harus terus digaungkan karena bagaimanapun tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan transnasional, bahkan kerap kali dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan juga ya. Betul. Terima kasih Pak Wakabaris Krim sudah bergabung bersama dengan kami, dan juga terima kasih Pak Dir Tipidum juga sudah menjelaskan kepada kami. Kami kembalikan kepada Anda Zila di studio. Baik, terima kasih Abraham Silaban atas laporan Anda langsung dari Polda Kalimantan Utara. Selamat sore. Pemirsa, sebuah home industri sabu di sebuah apartemen di Jakarta Barat berhasil dibongkar polisi. 2 orang tersangka asal Iran ditangkap di tempat. Pabrik sabu jaringan Iran ini berada di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Pengungkapan pabrik ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya WNA yang memproduksi narkoba. 2 orang warga negara asing asal Iran berhasil ditangkap. Dari lokasi, polisi mengamankan bahan baku sabu sebanyak 12 kg dan sejumlah alat untuk memproduksi sabu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati.